Secangkir kopi menemani Ikhwan di siang hari ini. Kali ini saya akan menyampaikan berita hangat pas ditemani oleh kopi hangat. Sebelumnya saya akan minum kopi dulu. Kali ini kita berpikir positif. Tren positif pasangan Prabowo Gibran dan tren negatif pasangan Ganjar Mahfud dan diikuti Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Pemilihan ini saat ini untuk 2024-2029 berpotensi hanya satu putaran. Prediksi ini menyusul angka survei duet Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka meroket di atas 40%, meninggalkan dua pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Potensi ketiga calon ini bila Pilpres berlangsung dalam satu putaran, jika trennya ini konsisten, hanya kenaikan di Prabowo Gibran, hanya naiknya di Prabowo Gibran relatif cukup tinggi. Pertumbuhannya atau perolehannya di atas 45%, misalnya 2 bulan ke depan ada potensi terbuka Pilpres dalam satu putaran, meskipun per hari ini relatif besar. Jejak pendapat terbaru Politreking Indonesia menyebutkan elektabilitas Prabowo Gibran di angka 40,2%. Sedangkan Ganjar Mahfud di angka 30,1% dan diikuti Anies Muhaimin di angka 24,4%. Kendati berada di posisi bukan gendut, posisi buncit. Elektabilitas Anies Muhaimin justru naik signifikan, naik sebesar 6%. Bila dibandingkan survei bulan September lalu, Prabowo Gibran hingga melezit naik di angka 9,5%. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud malah turun 1,5%. Turun. Panas. Nah, isu ini menjadi faktor dilema Ganjar Mahfud. Dilema apa itu kegalauan posisi spektrum isu maupun spektrum politiknya. Sekarang
Prabowo Gibran mengusung narasi keberlanjutan, sedangkan Anies Muhaimin dengan perubahannya Ganjar Mahfud sulit kan untuk mengambil posisi ini kalau menyerang Prabowo Gibran. Terus justru kalau ada tumpahan pemilihannya justru ke Anies yang naik. Dan itu terbukti paling tidak dalam momentum beberapa hari ini atau sebulan terakhir. Pemilihan kalau Pak Jokowi popularitasnya naik bisa menekan pertumbuhan Anies. Sementara Pak Jokowi melalui Gibran itu bisa menggusur pemilih Ganjar sehingga poinnya begini, pemilih Prabowo ada yang kecewa. Kemungkinan pergi 5 sampai 7 orang asumsi ya, atau bila diilustrasikan. Tapi di saat yang sama berdasarkan survei ada tambahan di basis Pak Jokowi di Jawa Tengah dan Jawa Timur lebih banyak, bukan 5 sampai 7 orang tapi bisa 10 ke atas atau 14 orang. Itu yang menyebabkan Prabowo relatif naik karena masuk ke Prabowo Gibran. Lebih banyak yang masuk daripada yang pergi. Itu yang menyebabkan mengapa pertumbuhan elektoral dari pasangan Prabowo Gibran jadi poinnya adalah setelah yang satu ini. Satu faktor yang juga mempengaruhi pergeseran elektabilitas yaitu tingkat kepuasan kepada kinerja Pak Jokowi. Kalau kinerja Pak Jokowi ternyata turun, maka itu potensi Anies masuk ke putaran kedua. Pertumbuhan elektabilitasnya semakin besar, tapi kalau ternyata elektabilitasnya, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi ternyata stabil atau naik, ini bisa menaikkan pertumbuhan elektoral atau elektabilitas Anies. Terus di saat yang sama bekerja Gibran bisa menggeser Ganjar naik. Inilah ulah menyebabkan mengapa Ganjar cenderung turun, karena semakin menyerang Prabowo Gibran justru mendapatkan limpahan elektoral, mendapatkan insentif elektabilitas adalah pasangan Anies Muhaimin. Selain politreking, survei Carta Politika masih mengunggulkan Ganjar Mahfud meski angka tipis. Dengan Prabowo Gibran, survei Carta Politika ada tren positif dari Anies Muhaimin. Sementara survei Populi Center
memprediksi bisa hanya satu putaran saja. Dari survei Populi Center menyentuh angka 43,1%. Apakah benar ada peluang Prabowo Gibran melaju di putaran 1 atau akan terjadi pertandingan ronde kedua? Hangat. Kalau ingin satu putaran, tidak hanya di sayap mereka yang menggarap basis Pak Jokowi, tetapi basis Prabowo juga harus digarap secara kencang. Tapi kalau ternyata tidak jadi, artinya Prabowo gagal meyakinkan pemilih lamanya untuk tetap setia memilih Pak Prabowo meskipun dengan memasang Gibran. Di sampingnya, maka Anies yang diuntungkan. Kemungkinan besar lawan Prabowo Gibran adalah Anies Muhaimin yang terpaksa gigit jari. Adalah Mas Ganjar tetap kalau Mas Ganjar membalik tren negatif hari ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aktivasi untuk meyakinkan basis lama Pak Jokowi dengan berbagai macam cara, maka terjadi pergeseran suara di basis-basis Mas Ganjar, terutama di Jawa Timur, dan Ganjar berhasil membalikan itu dalam waktu setengah bulan ke depan. Saat yang sama, Anies juga bisa menggerogoti basis Pak Prabowo, maka tren kompetitif ketiga capres akan kembali. Sekian dari saya, Ikhwan Bima. Kami beritakan, Anda putuskan.